warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Lelea Bapak Haji Hadi Mulyono SPD MM. Yang terhormat Kepala Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi Ibu Ana Kristiani Eskom MPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan diseminasi positif calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Yoni Rianto SD. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya sebagai pembawa acara hari ini dan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan kegiatan hari ini oleh Ibu Kepala Program Keahlian TJKT. Kemudian, diseminasi aksi nyata budaya positif. Kelima, tanggapan dan umpan balik peserta diseminasi budaya positif. Yang keenam, penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat, mulai kita kegiatan pertama hari ini yaitu pembacaan doa oleh Bapak Ibnu Fajar Sanjaya ST, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, baik-baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan acaranya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan Dirijen Ibu Ida Luciana SPD, dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, maju negerimu yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negerimu yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Baik, kegiatan selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan kegiatan hari ini oleh Kepala Program Keahlian TJKT, Ibu Ana Kristiani, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kesempatannya atas waktu yang diberikan oleh Bapak Yonianto. Saya diberikan kewenangan untuk membuka acara aksi nyata budaya positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, untuk mewujudkan itu salah satu hal penting yang bisa diterapkan adalah budaya positif di sekolah. Dengan adanya diseminasi budaya positif di lingkungan SMKN Negeri 1 Lelea, diharapkan terbentuk pemahaman warga sekolah mengenai penerapan budaya positif sehingga mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yonirianto yang sudah menginisiasi terselenggaranya diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan SMKN 1 Lelea. Dan untuk itu secara nyata juga saya akan membuka kegiatan aksi nyata budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Yonianto. Saya buka dengan resmi. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Program Keahlian PJKT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ada satu pantun dari saya untuk memulai diseminasi. Jalan-jalan ke sawah desa Lelea naik sepeda. Pulangnya tidak lupa membeli pedesan. Bapak Ibu guru hebat semua, mari kita saksikan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak Yonirianto. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lelea, Bapak Haji Hadi Mulyono SPDM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat melaksanakan diseminasi aksi nyata pada siang hari ini. Sholawat serta lalang tidak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan aksi nyata yaitu budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Lelea, Kabupaten Indramayu. Budaya positif ada 3 poin, yaitu poin pertama berdasarkan manajemen inquiry apresiasi baca, pembiasaan baik yang berdasarkan positif biasa disebut budaya positif. Sedangkan poin kedua, budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Dan poin yang ketiga, pendidik dan pemimpin pembelajaran menciptakan lingkungan yang berbudaya positif. Ada perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol sebagai awal perubahan dalam paradigma belajar yang selama ini kita yakini. Jadi yang pertama ada ilusi mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ilusi mengontrol murid. Pada ilusi ini kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan tahapan perilaku yang tidak disukai. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah
usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan poin ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kala kita sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan dan juga harus siswa mampu menyampaikan informasi dengan presentasi, dan juga harus dilakukan dengan cara tertib dan teratur. Ya, Stephen R. Covey, seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita perlu mengubah karena acuan kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah branding Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya di sini Stephen menyatakan ketika kita ingin merubah budaya positif, kita mulai dari diri kita, ya, dari bagaimana kita berpikir tentang manusia, paradigma kita tentang pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kehidupan kita ketika melakukan pembelajaran. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol, di mana realitas sesungguhnya ada kalimat kita sama. Nah, sedangkan teori kontrol, realitas sesungguhnya kita itu berbeda. Jadi ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir, menang atau kalah. Model berpikir, menang-menang. Jadi ini merupakan contoh paradigma belajar stimulus respon dan teori kontrol yang bisa kita terapkan. Ya, di sini ada kegiatan pemantik disiplin positif. Saya ingin Bapak Ibu guru silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Oke. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru tangannya di depan seperti ini. Oke, sekarang ketika sudah seperti ini kita satukan tangannya. Ya, silakan Bapak Ibu guru lihat yang posisi jempol di atas sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Ya, berbeda ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini hanya kebiasaan kita. Nah, selanjutnya kita lepas lagi. Nah, sekarang kita satukan dengan posisi terbalik. Yang tadinya jempol kanannya di atas, jadi jempol kanannya di bawah. Jadi seperti ini. Ya, sudah terbalik. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tidak enak. Ya, tidak nyaman. Ya, sudah. Sekarang apa? Artinya dalam pembiasaan positif kita itu butuh perubahan ya. Jadi yang tadinya kita biasa dengan spontan melakukan tepuk tangan, itu posisi jempolnya ada yang di atas, ada yang di kiri. Dan ketika kita melakukan sebaliknya dengan posisi terbalik, tentu butuh effort. Ya, butuh pembiasaan, butuh konsistensi. Nah, itulah yang dikatakan budaya positif. Salah satu contohnya. Maka silakan untuk duduk kembali. Oke, selanjutnya disiplin positif. Ya, arti disiplin kebanyakan dihubungkan dengan kata tertib, kata atur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan
untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya sebelum kita menerapkan disiplin positif, itu harus dari diri kita terlebih dahulu sebagai seorang pendidik. Ketika kita sudah melakukan sikap disiplin, baru kita bisa melakukannya kepada siswa yang kita ajar di kelas. Ya. Nah, di sini ada pengertian disiplin menurut dosen. Dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, itu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan merupakan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita memperdidik dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, di sini juga tujuan disiplin positif sebagai seorang pendidik kita adalah menciptakan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar kita terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, jadi tadi tujuan disiplinnya juga kita memiliki murid-murid yang berkarakter. Ya. Jadi berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan kita sebagai seorang pendidik untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita ketika di dalam kelas. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, institusi, organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Beberapa institusi organisasi pendidikan memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang ingin kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah diterapkan. Yang pertama ada beriman, yaitu kita sudah melaksanakan sholat duha bersamaan pada hari Jumat. Dan di sini juga gotong royong, ketika kita belajar dengan keterbatasan alat, mungkin kita bisa belajar secara bergantian. Dan di sini juga ada nilai mandiri, ketika siswa telah selesai belajar, pastikan workshop dalam kondisi rapi dan kondisi bersih. Nah, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam buku Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan disiplin itu untuk menghindari kedisiplinan atau menghindari hukuman. Ya, contohnya ada orang yang ketika pakai helm itu takut ditilang polisi. Ada orang yang ketika pakai helm untuk keamanan dirinya sendiri. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada beberapa orang-orang yang ingin menerapkan disiplin untuk mendapatkan istilahnya apresiasi atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah yang ketiga, orang yang karakter disiplinnya tumbuh dari dirinya sendiri dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
Di sini ada 2 soal, saya ingin Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu. Ya, soal yang pertama, jadi ketika ada siswa dihukum lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nomor 1, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu termasuk sanksi atau hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan. Oke, jadi dari soal tersebut, soal yang pertama, jadi ketika kita menyuruh siswa lari lapangan terlambat hadir di sekolah, itu salah satu bentuk hukuman yang kita lakukan kepada siswa. Sedangkan ketika kita menghukum siswa, istilahnya membersihkan coretan yang mereka lakukan, itu merupakan konsekuensi atas perbuatan siswa tersebut. Ya, seperti itu aja. Ada 2, ada yang termasuk hukuman, ada yang termasuk konsekuensi. Nah, di sini juga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi, di mana ada identitas gagal dan identitas sukses. Di mana hukuman ada kata-kata kepada siswa, awas, kalau dilakukan lagi nanti awas aku. Ya, ada mode paksaan. Jadi kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dan ada restitusi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi ketika kita melakukan penekanan pada siswa, kita bisa memilih mau melakukan konsekuensi atau mau melakukan restitusi, atau dengan paksaan, atau dengan stimulus, atau dengan teori kontrol. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Next. Nah, di sini ada teori motivasi dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Di antaranya praktikum siswa ketika menaiki tower, dan juga di sini ada kerjasama LSP, dan ada pelaksanaan praktek di workshop. Ya, di sini ada kebutuhan dasar. Jadi secara umum manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Jadi setiap orang pasti akan memiliki kebutuhan hidup, yaitu survive. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Selain survive, pasti setiap orang memiliki kebutuhan untuk kasih sayang. Yang ketiga, ada kebutuhan kebebasan atau freedom. Jadi orang juga selain memiliki kasih sayang, dia akan ingin merasa bebas, tidak ada tekanan atau tidak ada tekanan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Karena setiap orang itu memiliki kesenangan yang berbeda-beda, tentunya kesenangan tersebut akan disesuaikan dengan pribadi dari masing-masing orang. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Artinya setiap orang juga ingin memiliki power ya, entah itu di lingkungannya masing-masing, entah itu sebagai keluarga, entah itu sebagai guru di kelas, ataupun orang di instansi-instansi pasti membutuhkan penguasaan atau power untuk menggerakkan suatu organisasi. Nah, ada penerapan kebutuhan dasar. Di sini ada penyampaian informasi secara merata ya. Siswa dibebaskan untuk mengikuti kegiatan perlombaan, melakukan praktikum dengan keberagaman, dengan setara gitu, dan juga diberikan kesempatan untuk praktek masing-masing siswa tanpa ada yang dibeda-bedakan. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Ya, Diana Gosset dalam bukunya Restitusi Restructuring School mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam program kelas. Mereka selama ini apakah telah efektif, apakah telah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima restoratif kontrol tersebut, itu yang pertama ada orang yang sebagai penghukum. Jadi kita itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Selanjutnya, bila posisi kita sebagai penghukum, jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjelaskan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid agar lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah.
selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, ketika kita melakukan cara-cara seperti ini, berarti kita sebagai seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dalam lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang. Artinya ketika kita melakukan kata-kata seperti ini, berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga perlakuan sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak ada apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan merasa berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mengikuti timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau kita bertindak sebagai teman. Nah, di sini ada juga guru yang bertindak sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bergantung jawaban atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjelaskan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir ada posisi manajer. Pada posisi terakhir, manajer adalah seorang posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid, tapi kelompoknya, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, di sini ada penerapan posisi kontrol, di mana kita bisa lihat memberikan kewenangan kepada siswa untuk melakukan apel dan kita mendokumentasikan setelah melakukan kegiatan risiko. Baik, sebelum lanjut ke materi, mungkin ada sedikit pemanasan dulu ya, biar semakin panas ilmunya. Oke, jadi ada SDG sebentar biar tidak ngantuk ya. Oke, jadi SDG-nya sangat ringan. Jadi saya ingin Bapak Ibu Guru untuk tepuk tangan. Coba tepuk tangan satu kali. Ya, jadi kalau ada kata-kata pagi berarti tepuk tangan satu. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam Banyak kali. Kalau malam tidur ya, jadi kita tepuk tangan. Ya, siap? Ya. Oke, 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, sore, malam, Tidur. pagi, sore, siang, pagi, malam.
Oke, baik. Itu merupakan SBI yang ringan-ringan saja dan itu bisa kita terapkan di kelas supaya siswa tidak ngantuk ya. Kalau tambah ngantuk beneran ya, malam gitu. Ya, ikan hiu, ikan cucut. Kita lanjut. Oke, baik di sini selanjutnya ada materi keyakinan kelas. Jadi budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self disiplin atau peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, artinya keyakinan kelas itu kesepakatan kita kepada siswa. Ya, tentunya kita sudah melakukannya, mungkin tanpa kita sadari. Misalkan setiap anggota kelas harus saling menghargai. Ya, kita sepakati dengan siswa. Ketika siswa ini sepakat, ya berarti itu diterapkan. Terus yang kedua, kita terapkan setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Ya, jadi ketika ada yang membuang sampah sembarang di kelas, ya berarti anak tersebut untuk membersihkan kelas tersebut. Terus yang ketiga, setiap anggota kelas harus belajar dengan nyaman. Yang terakhir, setiap anggota kelas harus semangat belajar. Nah, itu keyakinan kelas nanti yang bisa kita terapkan dan kita buat secara bersama dengan siswa. Jadi misalkan siswa ada usulan, ya. Misalkan boleh makan di kelas, boleh atau tidak? Ya kalau misalkan boleh dengan tertib. Ketika sudah selesai ya sampahnya harus dibuang di luar kelas. Itu harus kita sepakati bersama-sama antara guru dan juga siswa. Nah di sini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi juga merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Artinya apa? Jadi kesalahan tersebut kita stabilkan. Contohnya, ketika siswa itu tidak membereskan alat praktek, ya kita tanya mengapa tidak membereskan alat praktek. Jadi jangan langsung menjustifikasi, jadi klarifikasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, ketika kita menanyakan, memvalidasi benar nggak anak tersebut itu tidak membereskan alat praktek. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Artinya ketika keyakinan kelas sudah dibuat, ketika sudah praktek membereskan alat praktek kembali, jadi anak tersebut sudah tahu yang dilakukan. Ketika melanggar, dia tinggal nanti membereskan alat praktek yang tadi tidak dibereskan. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Siapa nanti yang menggunakan alat praktek yang sudah digunakan.
Lalu tidak menjelaskan Bapak punya sama saya sudah karena iman kemarin yang menjelaskan mari saya terus melakukan nanti namanya saya tidak menjelaskan sudah sadar dulu apakah masih akan sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Oke, baik. Bertanya, kita sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dilakukan memperbaiki salah iman? Saya akan bersikap itu ketika sudah selesai praktik. Saya akan tertib menjaga rangkaian iman. Saya juga yang mendapatkan pada makna dari salah yang sudah dilakukan. Nah, itu merupakan contoh ya dari segitiga institusi yang bisa kita diterapkan. Artinya bila ada siswa melakukan kesalahan, kita panggil dulu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Artinya bahwa yang melakukan kesalahan orangnya benar atau tidak. Yang kedua validasi kesalahan. Ya, memastikan bahwa yang kita panggil orangnya itu orang yang sama yang melakukan kesalahan. Nah, baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Artinya menanyakan keyakinan kelas itu konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan. Misalkan ketika tidak membuang sampah, ya konsekuensinya anak tersebut harus membuang sampah. Oke, baik. Demikian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu Novia selaku moderator. Baik, terima kasih. Wow, pemaparan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ya boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Ibu dan kita diskusi bersama tentang budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dipersilakan jika ada yang ingin didiskusikan bersama dan pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak. Jadi di dalam materi yang Bapak Yudi presentasikan itu ada yang 5 posisi ya. Jadi yang 5 posisi itu yang saya tadi pemberi rasa salah, kemudian teman, kemudian pemantau dan juga yang terakhir manajer. Dari yang saya lakukan misalkan di sini itu siswa memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Menurut Pak Yudi sendiri menggunakan posisi apa ya, jika karakter siswa misalkan menggunakan manajer menurut Pak Yudi itu paling baik ya, itu yang paling baik. Nah, tapi di sisi lain itu ada siswa yang tidak berpengaruh jika menggunakan manajer itu bisa menggunakan yang baik. Nah, kira-kira untuk mengalami hal tersebut itu kita harus menggunakan posisi apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bu atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai teman, pembuat rasa bersalah. Terus ada posisi sebagai manajer, ada lagi sebagai penghukum, ada juga sebagai teman. Tadi yang disampaikan sama Pak Bu juga sangat tepat ya. Artinya kita tidak mesti harus sebagai manajer. Kita juga tidak mesti harus sebagai teman. Kita juga tidak mesti harus sebagai penghukum. Artinya kembali lagi disesuaikan dengan karakter siswanya masing-masing. Mungkin pendekatan kita kepada siswa itu ada yang namanya berdiferensiasi ya. Artinya setiap karakter siswa, setiap individu itu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Ada siswa yang bisa kita lakukan pendekatan dengan posisi sebagai teman. Mungkin siswa akan merasa lebih nyaman. Ada yang siswa itu kita lakukan pendekatan sebagai penghukum. Artinya kalau tidak kita lakukan penekanan, siswa itu tidak dihiraukan.
Ada juga siswa yang lebih nyaman dilakukan sebagai manajer. Artinya kita memberikan motivasi kepada siswa ya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Artinya dari kelima konten tersebut itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Jadi kita tidak bisa sama ratakan ya antara satu siswa dengan siswa lain karena kebutuhan dan karakteristik peserta didik antara satu kelas bahkan beda kelas itu berbeda-beda. Jadi Pak Bu bisa memilih dengan karakter dari siswanya. Apakah siswa itu bisa sesuai sebagai posisi kontrol sebagai teman? Kalau tidak sesuai, mungkin bisa menjadi membuat rasa bersalah. Ya, bisa juga sebagai manajer ataupun bisa juga sebagai apa yang belum ya teman. Ya itu. Ya atau juga bisa dikombinasikan ya, artinya hybrid lah. Ya, sudah seperti itu. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romli atas kesempatannya ya. Perkenalkan diri, nama saya Hafiz ya. Materi yang diberikan tadi tentunya sangat bagus sekali ya menurut saya. Tentang budaya positif. Budaya positif ini apakah sama perlakuannya untuk jenjang SD, SMP, SMK, apakah sama? Nah, tadi saya menyimak ada manajer ya. Menurut saya gitu ya, pandangan saya manajer ya. Ketika seorang manajer berkata apa yang kita yakini, ya. Kalau kita kembalikan ya, kalau keyakinan saya ya, di sekolah itu adalah miniatur ketika nanti siswa tersebut hidup nanti di masyarakat. Nah, apakah dengan perlakuan manajer ini, ketika seorang melakukan pelanggaran, misalnya mencuri, apakah pencuri itu hanya cukup ditanya seperti itu gitu, apa yang kita yakini segala macamnya gitu, ya. Terus dia tiba-tiba sadar sendiri tanpa ada sanksi hukum dari orang lain. Apakah itu hal yang bisa mereka bawa nantinya gitu, dengan menerapkan budaya positif tersebut? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Pak Hafiz, menanyakan bagaimana kontrol posisi sebagai manajer. Jadi dari kontrol posisi itu ada 5 ya. Tadi ada manajer, ada pemantau, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, ada penghukum. Nah, dari 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan dengan segitiga restitusi. Ya, artinya apakah relevan? Ya, bisa sangat relevan. Nah, posisi kontrol itu bisa dilakukan dengan 3 restitusi. Artinya ketika kita yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak mencuri, ditanya dulu. Ya, kenapa Anda mencuri? Misalkan mencuri uang, saya nggak punya uang sama sekali. Ya, menurut kamu tuh mencuri itu benar atau enggak? Pasti ketika dalam hati kecil anak menjawab tidak. Ya bagaimana kalau misalkan uang yang dicuri itu uangnya kamu, gitu. Kamu merasa tidak enggak, merasa aman. Ketika yang pertama itu menstabilkan identitas, artinya memastikan bahwa siswa tersebut itu melakukan hal itu posisi benar atau salah. Jadi 5 penghukum itu metodenya, caranya dengan segitiga restitusi. Nah, ketika sudah dilakukan pertanyaan dengan menstabilkan identitas, baru kita lakukan validasi tindakan. Dengan validasi tindakan tersebut, artinya kita tanyakan pada siswa tersebut yang kamu lakukan itu benar atau salah. Dan pasti setiap orang itu memiliki hati nurani ya. Jadi ketika ditanya secara baik-baik, kita itu bisa sebagai manajer, pasti anak akan mengakui sebenarnya yang saya lakukan itu salah Pak. Cuma karena saya nggak ada uang sama sekali untuk apa gitu, ya saya terpaksa mencuri. Ya seperti itu misalkan contohnya.
lain kali jangan dilakukan. Misalnya kalau nggak ada uang, ya bisa pinjam sama orang lain, ya, atau bisa minta nanti sama Pak Hafiz gitu. Ya, karena Pak Hafiz banyak uang. Gitu. Ya, ketika sudah memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Artinya keyakinan ditanyakan kembali kepada siswa. Ya, menurut kamu tuh tindakan mencuri itu benar atau salah sih? Salah Pak menurut saya. Berarti kalau salah itu harus dilakukan ulang atau tidak? Ya harusnya mah tidak dilakukan. Ya udah sekarang Bapak tanya, kamu mau melakukan mencuri lagi atau tidak? Tidak Pak, kalau nggak terdesak sekarang. Ya nggak tahu nanti besok masih kalau terdesak gimana? Ya seperti itu. Tapi apakah ini bisa diterapkan di semua jenjang? Karena teori ini teori universal dan umum, jadi bisa diterapkan baik tingkat PAUD, SD, TK, SMK, SMK sampai perkuliahan. Artinya materi ini bisa diterapkan secara umum, tergantung bagaimana kita menempatkannya saja, disesuaikan dengan karakter peserta didik masing-masing. Ya begitu Pak Hafiz atas jawaban dari saya. Terima kasih dari pertanyaan Bapak Ibu dan respon yang sangat luar biasa. Selanjutnya kembali ke video. Baik Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini pertanyaan. Bagaimana kalau tentang motivasi? Ketika siswa tidak punya motivasi Pak untuk dari dalam dirinya, kemudian kita sebagai guru akhirnya sudah memberikan motivasi, memberikan contoh kepada siswa. Kita sebagai guru harus memberikan contoh dan teladan mengajar. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika siswa tidak punya motivasi dari dalam dirinya sendiri? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Ida mengenai motivasi. Ya, yang namanya motivasi itu yang pertama timbul itu dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita ketika melakukan hal apapun, ketika tidak didasari dengan motivasi itu akan dilakukan secara salah-salah. Betul nggak ya Bu Ada? Pak, gimana sih kalau misalkan ada siswa yang sudah diberikan motivasi terus tapi dia tidak meresponnya dengan baik? Ya, jadi terkadang yang namanya siswa itu harus dilakukan dengan cara repetition. Jadi terus-menerus, jadi harus berulang-ulang. Makanya ketika kita belajar pun, kalau satu kali nggak bisa ya dua kali nggak bisa tiga kali nggak bisa ya 4 kali, sampai seterusnya. Repetition artinya ketika kita mengajar di kelas, ya untuk istilahnya menerapkan budaya positif atau disiplin, tentunya ada siswa yang sekali diingatkan langsung nurut. Contohnya misalkan ketika yang piket, silakan kalau jadwalnya piket berarti nyapu. Ada siswa yang 1 kali diingatkan, ada yang 2 kali diingatkan, ada yang 3 kali, dan bahkan ada yang sampai berkali-kali. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang pendidik itu tidak bosan dan tidak kurang untuk mengingatkan siswa. Jadi ketika ada siswa yang tersebut melakukan hal yang acuh tak acuh, jadi kita jangan menyerah. Jadi kita terus konsisten saja melakukan pengulangan, memberikan motivasi. Adapun nanti bisa saja motivasi tersebut itu bisa disadari ketika beberapa waktu yang akan datang. Jadi Bu Ida bisa memberikan motivasi sekarang, mungkin siswa nanti sadarnya ketika sudah lulus. Ada yang bisa sudah bekerja dan ada juga mungkin yang sudah berkeluarga. Oh iya benar ya, dengan Bu Ida saya baru merasakan sekarang. Terkadang siswa itu ketika belum merasakan dia tidak percaya Bu. Nah itu mungkin dari jawaban dari pertanyaan Ibu Ida yang sangat luar biasa. Dan saya juga sering mengalami hal tersebut di kelas. Bahkan saya juga ada istilahnya perasaan, istilahnya sudah sempat nyerah. Udah sampai nih, udah ngajarin anak-anak seperti ini masih tetap aja ada anak yang bergurau yang bandel. Tapi ketika timbul jiwa dari saya, berarti saya harus memperbaiki diri saya. Artinya ya udah, ini tugas saya memberikan pelajaran dan baik, memberikan motivasi kepada siswa. Nanti kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi seperti itu. Karena yang kita lakukan sekarang belum tentu itu siswa lakukan sekarang. Gitu. Bisa saja nanti ketika lulus, ketika bekerja, ketika berkeluarga, baru siswa juga menyadarinya. Dan saya pun menyadari seperti itu Bu. Ketika saya belajar, saya bahkan beranggapan bahwa sih saya belajar seperti ini gitu. Toh tidak dipakai gitu di kehidupan sehari-hari,
Cuma ketika saya bekerja di SMK sudah hampir 10 tahun, saya baru menyadari pelajaran-pelajaran mulai itu pelajaran SD, pelajaran SMP, ya pelajaran SMK, pelajaran kuliah itu baru disadari sekarang. Mungkin seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Itu sih pesan yang saya berikan. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baik. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu pemaparan Bapak Yunianto tentang disiplin positif hari ini. Semoga kegiatan diseminasi positif ini dapat mengubah kegiatan kita yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Yunianto. Baik, kegiatan hari ini kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita tutup juga dengan foto bersama nanti. Baik, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Agus Sunandar. 10 TKJ 2 Pak Rudi. 10 TKJ 3 Pak Wahyudi. 10 Multimedia 1 dan 2 gabungan Pak Iksan. 10 TLI 1 Pak Enggan Suhardi. 10 kuliner 1 Ibu Kurniawati. 10 kuliner 2 Pak Agung lagi di lapangan. 12 maaf kelas 11 TWI 1 Yang saya rasakan ketika di pelajaran saya ini adalah adanya kegiatan positif dengan adanya motivasi-motivasi yang diberikan oleh setiap siswa dan nyanyian lagu Indonesia Raya. Dan ada juga aktivasi, pemanasan, dan lari kaki. Pelajarannya sangat seru dan menarik karena selain kita belajar di dalam kelas, kita juga belajar di luar kelas dan nanti kita akan praktek menaiki tower di lapangan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.